Hidayah dari TKI Bakti Mulia berperan sebagai observer. Kemudian di sebelah saya Jadi dari SMK Muhammadiyah Jamringan sebagai coach. Dan saya Umi Kristina Hadimah dari SMP IT Alam Nurul Islam berperan sebagai coach. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar Pak Ubed dan Bu Umi hari ini? Alhamdulillah, baik. Semangat ya, Insya Allah semangat. Hari ini kita akan praktek coaching dan ada beberapa kompetensi yang perlu Bapak Ibu perhatikan, bahwa dalam sebuah coaching kita perlu yang namanya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan sampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dengan kompetensi itu semoga nanti proses coaching kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, apa yang sudah dipersiapkan oleh Pak Ubed sebagai coach? Mungkin yang harus adalah yang pertama adalah alur-alur cerita tadi yang tujuan, rencana, identifikasi, dan tujuan. Dan selanjutnya kita persiapkan pertanyaan berbobot agar lebih mudah untuk mengarahkan coaching menyelesaikan suatu masalah. Itu dari saya. Untuk Bu Kristina sebagai coach, apa yang sudah dipersiapkan? Oke, saya mempersiapkan permasalahan yang akan kita diskusikan bersama dan menentukan apa yang akan kita lakukan. Siap, sudah siap Pak Ubed dan Bu Kristin? Ya Allah. Siap. Ya, oke, kita silakan. Assalamualaikum Pak Ubed. Waalaikumsalam Bu Kristina. Mohon maaf Pak Ubed, ini mengganggu waktunya sebentar. Saya mau ngobrol nih dengan Pak Ubed. Apakah Pak Ubed ada waktu? Oke, terima kasih Bu. Ini ada waktu mungkin nggak terlalu lama juga, tapi insya Allah siap. Jadi Pak Ubed, saya ingin ngobrol dengan jenengan. Barangkali saya bisa mendapatkan pemecahan masalah dari apa yang saya alami Pak Ubed. Oke, jadi menurut saya karena problem ya, kira-kira ceritakan apa tujuan ibu membuat hari ini. Baik Pak Ubed, jadi saya menemui jenengan, saya ingin ngobrol dengan jenengan. Saya ingin mendapatkan solusi atau nanti dari diskusi kita saya mendapatkan jalan keluar dari apa yang saya rasakan. Jadi saya merasa dan saya lihat nih Pak di buku catatan keterlambatan siswa ini, ternyata di semester 2 ini banyak siswa kita yang terlambat Pak. Bahkan sudah ada anak yang dia terlambat 7 kali, ada yang sudah terlambat 5 kali, seperti itu Pak. Jadi ibu sedang menurut saya karena tentang anak yang terlambat, ada yang 7 kali, 5 kali dan sebagainya. Mungkin sedikit cerita ya Bu, saya adakah kemampuan atau motivasi ibu untuk menyelesaikan suatu masalah itu? Pak, jadi anak-anak kita ini ya Pak ya, di semester 2 ini kok banyak sekali yang sudah terlambat. Kemudian saya kemarin sudah mengajak mereka untuk berbicara secara individu. Saya sudah memanggil mereka, kemudian saya mengajak mereka untuk melakukan restitusi. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa muncul dalam diri mereka, kesadaran dalam diri mereka agar mereka tidak terlambat waktu, seperti itu Pak. Tapi kok masih juga mereka terlambat Pak, padahal sudah saya ajak bicara secara pribadi, saya sudah melakukan restitusi, seperti itu Pak. Jadi itu sudah berusaha untuk menggunakan restitusi ya. Jadi itu kemampuan itu atau kondisi itu untuk menyelesaikan masalahnya tadi ya. Betul Pak. Kira-kira ada nggak hambatan dalam proses misalnya anak yang terlambat tadi? Jadi hambatan yang selama ini saya hadapi atau saya temui dalam membina anak-anak yang terlambat ini adalah mereka itu belum, meskipun saya sudah melakukan restitusi ya Pak, belum muncul dalam diri mereka kekuatan atau kemauan untuk tidak terlambat lagi Pak, seperti itu. Terus
mereka juga ini Pak kalau di depan saya iya seperti itu, tapi pada kenyataannya mereka belum bisa memenuhi janji mereka, belum bisa sesuai dengan apa yang mereka sampaikan kepada saya ketika restitusi, jadi masih sering terlambat seperti itu Pak. Jadi itu sudah sedikit dan menggunakan atau melaksanakan restitusi untuk anak ya. Jadi betul Pak. Jadi hasilnya itu kira ada alternatif lain nggak selain restitusi ini agar anak itu tidak terlambat? Jadi yang saya lakukan selain saya memanggil mereka secara individu untuk melakukan restitusi supaya muncul dalam diri mereka kemauan untuk tidak terlambat, saya juga memvisit Pak, memvisit ke rumah mereka masing-masing untuk bekerja sama dengan orang tua untuk mengetahui mereka itu di rumah itu seperti apa sih, apakah permasalahan dia terlambat itu karena barunya kesiangan atau karena memang males-malesan berangkat ke sekolah seperti itu. Nah selain memvisit saya juga akan memanggil orang tua Pak, jadi orang tua datang ke sekolah untuk kita bersama-sama memonitoring anak-anak biar mereka mempunyai semangat atau kemauan untuk berangkat ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat lagi Pak. Nah, itu ya mungkin ada rencana sangat bagus, sudah ada restitusi, visit, pemanggilan orang tua. Mudah-mudahan adakah standar keberhasilan itu agar lebih maksimal dan lebih tertata lagi mau berkomitmen dan bekerja anak itu agar tidak terlambat. Jadi yang saya inginkan itu anak-anak ya sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah kita nih Pak, bahwa mereka itu tidak terlambat lagi, karena kalau misalkan mereka terlambat dalam mengikuti pembelajaran kan pasti kemerungsung, busa-busu seperti itu ya Pak. Nah minimalnya dari yang kemarin terlambat 7 kali menjadi terlambatnya hanya 3 kali, kan alhamdulillahnya jadi tidak terlambat lagi Pak, seperti itu. Kira-kira mau mulai kapan perencanaan berjalan? Secepatnya Pak, sebenarnya ini tuh sudah berjalan ya Pak, untuk yang kemarin saya memanggil secara individu melakukan restitusi. Nah untuk yang visit dan juga untuk yang pemanggilan orang tua, nah itu akan saya lakukan apabila setelah restitusi ini saya lakukan tapi mereka masih terlambat lagi, nah maka saya akan melakukan visit. Nah setelah visit kok mereka masih terlambat lagi, nah saya akan melakukan pemanggilan orang tua untuk sama-sama memonitoring anak ini supaya tidak terlambat lagi. Jadi kalau mau disederhanakan untuk penyelesaian ini saya kira akan dijaga adakah yang agar aksi ini lebih masuk atau membantu untuk aksi ini rencana tadi sudah ada rencana. Saya membutuhkan bantuan Pak. Saya membutuhkan bantuan yang pertama dari orang tua tentunya, karena orang tua itu yang lingkungan yang paling dekat dengan anak. Kemudian saya juga membutuhkan bantuan dari wali kelas Pak, karena dari wali kelas bisa memotivasi anak-anak supaya tidak terlambat lagi. Kemudian saya juga membutuhkan bantuan dari Bapak sebagai orang yang saya percaya untuk membantu saya dalam memecahkan permasalahan ini, agar saya selalu berkomitmen memegang teguh apa yang selama ini saya lakukan supaya berefek baik kepada anak-anak. Jadi saya kira sudah mudah-mudahan dengan melibatkan banyak guru nanti tentang pelaksanaan rencana panjang siapa saja yang bisa membantu komitmen itu selain saya dan saya yang bisa konkret bisa berjalan tetap sesuai dengan yang saya inginkan, anak bisa hadir secara 100% tanpa terlambat. Yang pasti yang pertama tadi jenengan Pak itu, kemudian yang kedua dari wali kelas Pak, supaya kita bisa bareng-bareng memonitoring saya apa yang harus saya lakukan, kemudian saya sebenarnya seperti apa, nanti saya membutuhkan bantuan dari jenengan dan juga teman-teman wali kelas seperti itu Pak. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya apa yang ditanyakan guru. Tetap semangat untuk mengerjakan masalah anak tentang keterlambatan yang tadi. Saya tunggu untuk cerita berikutnya untuk
fresh lagi atau kabar berita yang baik buat saya Bu. Jadi siapa nanti insya Allah dari apa yang saya lakukan saya akan melakukan evaluasi dan nanti Ya. sama refleksinya nanti kita obrolkan lagi nih Pak, Iya. kita diskusikan lagi seperti apa baiknya atau apa yang harus kita lakukan. Ada lagi Bu, yang ya, Alhamdulillah saya sudah lega nih Pak. oke. Dari obrolan kita ini saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan, kemudian saya jadi tahu kapan saya akan melakukannya nih Pak, kemudian siapa saja yang akan membantu saya untuk kedepannya. Terima kasih Pak Yudhep sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Mohon maaf ini Pak mengganggu waktunya. Mau tenang Bu, tetap semangat Bu. Belajar bersama-sama anak bekerja dan penting. Ya, terima kasih Pak Yudhep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah coachingnya sudah selesai. Gimana perasaannya Pak Ubed? Alhamdulillah yang pertama lega bisa membantu mengarahkan si coach menyelesaikan masalahnya sendiri dan bangun untuk menggali kemampuan si coach tentang permasalahan apa yang didapatkan, dan saya kira tadi dari mengumpulkan atau menyimpulkan tadi dari masalah tadi. Perasaan istri sebagai coach? Alhamdulillah saya merasa terbantu, saya lega karena permasalahan saya sudah terurai. Kemudian Pak Yudhep juga menuntun saya untuk dapat menyelesaikan permasalahan saya dengan melihat potensi saya pastinya. Kemudian Pak Yudhep juga tidak menjustifikasi saya sehingga saya bisa bercerita panjang lebar, bercerita semuanya, dan saya merasa nyaman. Dari proses yang saya lihat sih lancar deh. Tapi sebetulnya ada nggak Pak Ubed ada hambatan dalam proses coaching? Mungkin kalau saya sih hambatnya pertama adalah saya ketika merangkum sebuah cerita itu agak terlambat. Kenapa itu? Kurang paham dalam mengolah bahasa yang utama. Mengolah bahasa, dalam menyampaikannya. menyampaikan bahasa itu harus, kalau dibuat loading kan harus loading 10 detik lagi dulu baru itu dulu terucap gitu loh, mungkin seperti itu. Oke, baik. Dari proses coaching ini saya melihat untuk kompetensi coachingnya ya, kehadiran penuh dari seorang coach maupun coach sudah mulai terbangun deh. Sudah ada perhatian penuh, kemudian kehadiran penuh gitu deh. Dengan bukti Pak Ubed juga sudah selalu merespon apa yang disampaikan Bu Christine, dan Pak Ubed juga sampaikan sendiri walaupun sebenarnya ada hambatan karena ada hambatan menyusun kalimat yang lebih rapi gitu ketika merespon itu, ketika menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah saya lihat juga demikian Pak Ubed, jadi sepertinya menyusun kalimat untuk membuat pertanyaan berbobotnya perlu ditingkatkan lagi untuk keterampilan ini. Tapi kalau materi pertanyaannya menurut saya sudah masuk nih, sebagaimana alur ceritanya itu, bentuk pertanyaannya juga sudah menghindari asumsi, menghindari justifikasi, sudah nampak. Namun yang perlu ditingkatkan itu kemampuan keterampilan untuk menyusun kalimatnya dan merangkum dari apa yang disampaikan kunci. Oke. Jadi itu yang perlu ditingkatkan. Kemudian untuk alur ceritanya dari masing-masing tahapan juga sudah terlihat dari menanyakan tujuannya, si coach dipancing untuk menyampaikan tujuannya, kemudian berusaha sudah mengidentifikasi masalah dengan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya, kemudian sudah menanyakan juga tentang rencana aksinya apa saja yang sudah dilakukan, mengkonfirmasi, kemudian juga menanyakan langkah-langkah aksinya, kemudian tindak lanjutnya, siapa yang bisa diajak bekerjasama sudah muncul, alhamdulillah. Kemudian untuk tanggung jawabnya juga sudah dipertanyakan juga, dan coach juga sudah terbangun tergali potensi si coach untuk terpancing mengeluarkan ide-idenya, walaupun sebetulnya sudah punya rangkaian ide, namun dengan bantuan si coach sepertinya menjadi lebih sistematis
tampak alhamdulillah. Jadi secara umum coaching ini sudah berjalan sesuai apa namanya yang kita harapkan. Si coach juga sudah mengambil manfaat dari proses coaching ini. Tinggal mungkin ya sudah disampaikan Pak Ubed sendiri, mungkin perlu latihan karena ini sebuah keterampilan. Jadi memang perlu latihan terus menerus, dan dengan seringnya latihan dan dipraktekkan nanti dengan anak-anak mungkin akan lebih terampil berlatih. Ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita akhiri, Bu Pak Ubed dan Bu Kristi? Dari saya juga sudah cukup. Alhamdulillah, dengan demikian selesailah proses coaching kita hari ini, dan semoga banyak manfaatnya dan baik Bapak dan Ibu sekalian. Demikian tadi proses coaching yang sudah kita lakukan. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Sleman dengan fasilitator Bapak